tidak bermain HP pada saat pembelajaran. Ibu lihat di mana HP-nya masing-masing. Oke, berarti HP-nya sudah disimpan ya, adik-adik ya. Kedua, ada yang bisa membacakan atau menyebutkan kesepakatan kita yang kedua? Ayo. Dikerjakan tugasnya dengan sebaik mungkin, kumpulkan dengan tepat waktu. Oke, terima kasih bagi yang sudah mengingat. Ya. Lanjut, kita lanjut yang berikutnya. Oke, kita masuk pada persepsi dulu. Nah, ada yang masih ingat materi pembelajaran kita sebelumnya? Oke, apa nak? Pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam. Apa sih itu sumber daya alam? Sumber daya alam merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, supaya dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Iya, berarti sumber daya alam yang ada di dunia ini itu dimanfaatkan oleh manusia. Salah satunya apa sih yang kita rasakan dari sumber daya alam itu untuk manusia? Hutan. Iya. Ada berapa macam hutan? 3. Apa dia? Hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Iya, yang bisa kita gunakan hutan apa? Produksi. Iya, hutan produksi. Kenapa hutan produksi? Karena banyak jenis tanaman yang sama untuk memproduksi Iya, salah satunya untuk apa? kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup. Apa yang kita rasakan? Ini Ini rumah tempat kita tinggal ini dari hutan produksi, kayu yang dihasilkan. Oke, apalagi sumber daya alam yang dapat kita nikmati selain hutan? Tambang. Apa tambang? Hasilnya seperti apa? Ya, apa? Golongan strategis, golongan vital, serta golongan penting. Iya, salah satu contohnya misalnya apa sih hasil tambang kita? Bisa berupa pasir, emas, bara, atau baja. Iya, bisa nggak kita rasakan semua itu? Bisa nggak? Bisa. Apa salah satunya? Misal tempatnya bisa dipakai untuk kabel berkelindan. Iya, ternyata pintar. Terima kasih pada lembaga sosial. Baik, akan ibu tayangkan video. Silakan simak video tersebut. Ya, kira-kira apa sih materi ini? B. Peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan manusia. Perhatikan gambar motor yang dapat dikendarai dan berjalan. Mengapa motor dapat bergerak? Karena ada komponen-komponen sepeda motor seperti kemudi, roda, meja, rantai, rem, rantai, mesin penggerak, dan komponen lainnya yang banyak jumlahnya. Kita dapat menebak hal yang akan terjadi jika salah satu komponen tersebut tidak ada. Seandainya tidak ada rem, bagaimana laju kendaraan tersebut? Nah, oke. Sekarang tadi saya bilang ini kendaraan bermotor. Di dalam kendaraan bermotor ini ada komponen-komponen di dalamnya. Apa aja sih komponen di dalamnya? Rem. Apa lagi? Rantai. Mesin. Apa lagi? Rantai. Apa lagi? Racing. Gas, ban. Nah, sekarang kalau salah satu tadi nggak ada, misalnya nggak ada remnya tadi misalnya kan, bisa nggak mobil itu berjalan sebagaimana mestinya? Apa yang terjadi kalau komponen itu hilang? Terjadinya kecelakaan. Iya, terjadinya kecelakaan.
masyarakat dengan berbagai komponen yang jumlahnya sangat banyak. Apabila komponen tersebut tidak berjalan sesuai fungsinya, masyarakat akan mengalami ketidakstabilan. Bagian-bagian yang mendukung kelangsungan hidup masyarakat disebut sebagai lembaga sosial. Setiap lembaga sosial terdiri dari berbagai aturan, tata cara kehidupan berfungsi untuk menjalankan sistem sosial masyarakat dan mencapai keteraturan sosial. 1. Apa yang dimaksud dengan lembaga sosial? Apa yang kalian perhatikan pada gambar di atas? Oke, apa yang kalian perhatikan pada gambar yang ada di layar ini? Kalau di gambar pertama, gambar apa? Bank. Terus yang selanjutnya? Pasar. Jadi kita udah tahu ya, oh di situ ada bank, di situ ada rumah sakit, di situ ada sekolah, yang di sebelahnya lagi ada pasar. Sekarang, apakah kalian pernah pergi ke tempat yang ada pada gambar tersebut? Oke, nanti ibu tanya lagi ya. Sekarang, Apakah kalian pernah pergi ke tempat tersebut? Apa yang kalian lakukan ketika berada di tempat tersebut? oke, sekarang apa yang kamu lakukan di tempat tersebut? Salah satu di gambar pertama. Siapa yang bisa menyebutkan? Apa yang kamu lakukan di gambar pertama ini? Oke, Ma. Mengambil uang. Oke. Menyimpan uang. Ternyata Renan banyak tabungannya. Oke, terima kasih Renan. Oke, yang kedua. Gambar apa tadi? Rumah sakit. Rumah sakit. Sekarang siapa yang bisa? Jangan Renan lagi. Siapa lagi? Yang depan nih. Nah, berobat. Apa yang kamu temukan di rumah sakit? Pasien. Selain pasien ada apa? Dokter. Oke, kenapa kok ada dokter di situ ya? Oke, untuk memberikan bantuan kepada pasien. Oke. Terima kasih ya jawabannya. Lanjut lagi. Sekolah. Siapa yang bisa menyebutkan? Lagi. Ayo kelompok sana, ayo. Semangat suaranya nih. Sekolah. Apa yang kamu temukan di sekolah? Oke, murid, guru, dan kepala sekolah. Apa yang mereka lakukan? Belajar. Oke, ternyata ada interaksi ya di situ ya. Ada guru, ada murid. Guru menerima pembelajaran. Tadi, murid menerima pembelajaran, guru memberikan pelajaran. Oke, terima kasih jawabannya. Terakhir, siapa yang bisa menyebutkan, memberikan contoh? Ya, kamu nih. Pasar. Apa yang kamu lakukan di pasar? Belanja. Apa yang kamu beli? Membeli ikan. Nah, sekarang terima kasih jawabannya ya. Oke, dari apa yang kamu sebutkan tadi itu sudah bentuk komponen dalam masyarakat, ya kan? Ada rumah sakit, ada pasar, ada sekolah, ada juga bank. Ya, apa yang mereka lakukan? Nah, kan gitu. Nah, ternyata di dalam masyarakat ada beberapa komponen yang dapat kamu lakukan supaya saling berhubungan, saling mendukung. Nah, jadi pada dasarnya dapat kita simpulkan bahwa kegiatan tersebut terjadi karena adanya lembaga sosial. Ya. Sebelum Ibu menjelaskan, ada yang tahu nggak sih lembaga sosial itu apa? Iya, oke. Tadi sudah disebutkan teman kami Bagaimana ya, kegiatan yang bahwa ada? lembaga sosial itu adalah lembaga yang terbentuk atas tujuan bersama dengan kepentingan yang sama, ya. Karena kita tahu lembaga itu adalah suatu bentuk badan, satu bentuk organisasi ataupun kelompok yang mana tujuannya sama-sama mencari kepentingan yang sama, yaitu tadi kemakmuran, kesejahteraan, ya. Salah satunya dalam pemanfaatan sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Oke, kita
tahu apa sih itu lembaga sosial? Ya. Untuk mendefinisikan lembaga sosial, kalian dapat mengamati. Baik, kita kembali lagi ke materi selanjutnya. Tadi sudah menonton. Nah, kita sebutkan dapat kita simpulkan bahwa lembaga sosial merupakan keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Tujuannya untuk apa? Mencari kenyamanan, mencari ketentraman, ya, mencari tujuan yang sama, yaitu salah satunya menjadi teratur. Misalnya tadi salah satu yang sudah kalian sebutkan yaitu di sekolah. Nah, di sekolah katanya ada guru, ada siswa, ada kepala sekolah. Apa sih fungsinya sekolah tersebut? Ya, oh ternyata sekolah tersebut menciptakan individu atau siswa yang memiliki norma. Norma itu apa sih? Norma itu adalah tingkah laku, kebiasaan yang kalian lakukan setiap hari sehingga terbentuk individu yang berakhlak baik. Salah satunya tadi sudah kalian contohkan atau kalian lakukan di awal pembelajaran. Misalnya ibu datang, kalian memberikan salam sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa. Itu adalah suatu komponen dalam lembaga sosial yang kita lakukan setiap hari. Ya. Nah, sekarang ibu tanya, kegiatan yang kamu lakukan sehari-hari itu baik tidak? Baik kan? Membuat atau menciptakan kalian tertib dalam diri kalian. Oh ternyata bukan hanya di sekolah ya, ternyata di rumah juga bisa kalian lakukan. Misalnya pulang sekolah, kamu sampai di rumah, assalamualaikum, kalian menyampaikan salam tidak? Salam, menandakan bahwa kalian sudah pulang dengan kegiatan kalian sehari-hari. Ya. Kemudian kalian bisa menanyakan kabar ibu kamu, misalnya salah satu yang biasa kamu lakukan, hari ini masak apa mak? Nah seperti itu kan. Nah setelah kamu menanyakan itu baru kamu cerita tentang pengalaman kamu di sekolah. Nah itu adalah satu bentuk lembaga sosial ya, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. Oke. Sekarang aturan sosial mengatasi konflik ya, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sekarang kamu sebagai seorang pendidik, apa yang kamu rasakan dalam lembaga pendidikan ini? Mendapatkan ilmu, apalagi? Apalagi? Ayo, ya? Mendapatkan teman. Kalau kita lihat di ini, menjaga keteraturan, apa yang kamu dapatkan di sekolah? Teratur apa nak? Disiplin. Kamu bisa disiplin karena ada apa? Ada aturan. Aturannya berupa apa? Anak itu salah satu apa? Aturan yang di sekolah disebut apa? Iya, tata tertib sekolah, tata tertib kelas. Yang disampaikan teman kamu itu semuanya betul. Ya, makanya di dalam lembaga sosial itu menciptakan aturan ya supaya individu itu dapat ya memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, salah satunya apa? Makan aja ada aturannya enggak kalau makan? Ada enggak aturan makan? Ada apa? Pertama sekali sebelum baca doa. Iya, cuci tangan. Apa lagi? Berdoa.
tugas. Nah, kalian sudah dibagi kelompoknya minggu lalu dan sekarang pun sudah posisi pada kelompoknya masing-masing ya. Baik, nanti Ibu akan berikan kalian LKPD, silakan kerjakan lembar jawaban ini, kemudian diskusikan teman-teman kamu, pada teman-teman kamu ya. Nanti setelah Ibu kasih waktu dalam pengerjaan, silakan kalian menuliskan jawaban kalian di depan papan tulis, kita akan koreksi sama-sama. Oke, baik, silakan kerjakan cepat ya, karena di sini ada 5 soal yang harus dijawab. Jadi satu orang bisa berembuk, dua orang bisa membagi tugasnya, sharing ya. Oh iya, kamu ngerjakan nomor berapa? Saya nomor 4. Ini udah akurat jawabannya, betul. Oke, yang terakhir nomor 5. Nomor 5. Lembaga ekonomi bertanggung jawab untuk menggunakan sumber daya alam secara efisien dan mengurangi limbah produksi. Betul apa salah? Betul. Jawabannya semua betul. Oke. Nomor 2. Perusahaan tidak perlu mematuhi regulasi lingkungan asalkan mereka menghasilkan keuntungan yang tinggi. Betul apa salah? Salah. Masa perusahaan tidak bertanggung jawab? Ya, ini jawabannya salah. Ini betul. Ini salah. Oke. Nomor 3. Salah satu tanggung jawab lembaga ekonomi dalam kelanjutan sumber daya alam adalah berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan. Betul atau salah? Betul. Ini salah. Betul. Ini salah. Ini salah. Oke. Nomor 4. Lembaga ekonomi hanya bertanggung jawab atas keuntungan finansial saja, bukan dampak lingkungan dari aktivitas mereka. Betul apa salah? Salah. Oke, betul semuanya. Nah, sekarang bisa kita lihat berapa banyak kesalahan yang sudah dibuat. Kelompok 1 ada 1, 2, 3 kesalahan. Kelompok 2 cuma 1. Kelompok 3 1, 2, 3. Kelompok 4 1, 2, 3, 4. Oke, bisa dilihat siapa pemenangnya? Kelompok 2. Kelompok 3 seri ya, sama ya. Lama tadi siapa yang cepat ya, Ibu ambil nomor 3, kelompok 3 kelompoknya yang nomor 2. Untuk kelompok 3. Kelompok 1. Kelompok 4 adalah kelompok 4. Oke, kita buat semuanya. Oke, baik. Sudah. Sekarang kan kita sudah membahas tentang kegiatan lembaga sosial, baik ekonomi, pendidikan. Halo Renat. Ya. Halo Rika. Halo. Halo. Hai. Oke, kita kembali ya. Jadi tadi kita sudah membahas 5 lembaga tersebut, sudah kita bahas dalam bentuk LKPD. Jadi kalian bisa membedakan mana sih aktivitas yang termasuk masing-masing lembaga, baik ekonomi, keluarga, maupun politik ataupun agama. Sekarang sebelum Ibu menutup atau memberi kesimpulan, Ibu minta 1 orang karena kita waktunya nggak banyak. Ya, kita hanya sampai pada jam 12.30 ya. Oke, silakan siapa yang mau memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kelompok 1 dulu lah. Kelompok 1. Kesimpulan.
merupakan tempat sosialisasi bersama bagi anak. Di lingkungan keluarga, anak bersama dengan ayah dan ibu diajak memahami lingkungan yang lebih luas, sehingga pada saat nanti seorang anak benar-benar siap untuk hidup dalam masyarakat. Oke, terima kasih kelompok 1 ya. Anak di dalam lembaga keluarga dipersiapkan untuk bisa hidup ya nanti ke depannya di lingkungan masyarakat. Yang pertama hanya di lingkungan keluarga, kemudian sekarang di lingkungan masyarakat. Oke, sekarang kelompok 2. Boleh menunjukkan? Oke, di lembaga agama mengatakan bahwa ya lembaga sosial agama adalah lembaga kedua. Tadi lembaga pertama adalah lembaga keluarga. Anak mulai diajari bagaimana, dan mungkin kan kalian lahir itu langsung langsung bisa ngomong, nah kan? Ada prosesnya. Prosesnya apa? Anak diajari berbicara, anak diajari untuk berjalan. Nah setelah itu dia dapat, maka lembaga agama itu lembaga yang kedua. Anak mulai diberikan aturan. Aturannya seperti apa? Oh, tidak boleh makan tangan sebelah kiri. Nah, oh kalau makan tadi kan udah kita bahas ya. Sebelum makan harus cuci tangan, baca doa, itu aturan dalam agama. Ya, yang mana menandakan bahwa sesuatu yang mereka dapatkan itu harus disyukuri. Ya, nikmatnya. Oke, terima kasih kelompok 2. Sekarang kelompok 4, silakan. Kesimpulan dari lembaga ekonomi adalah lembaga ekonomi adalah sebuah lembaga yang ada dasarnya kemudian membangun masyarakat di kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah bagi lingkungan masyarakat. Gimana ya? Ibu mau dengar? Terakhir. Lembaga ekonomi adalah sebuah lembaga yang ada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah Oke, baik. Di lembaga ekonomi ya tadi anak diajari untuk mempunyai aturan sebelum makan cuci tangan, sebelum makan harus baca doa. Di lembaga agama juga sama, diajarkan orang berdoa, bersyukur, menikmati apa yang mereka dapatkan. Nah sekarang kita bersyukur atas apa yang kita dapatkan itu dari lembaga ekonomi. Karena apa? Lembaga ekonomi menyiapkan ya kan kebutuhan yang kita inginkan, salah satunya kebutuhan sandang, pangan maupun pakan. Orang bisa melakukan interaksi, bisa melakukan kegiatan itu karena ada lembaga ekonomi. Sekarang kalau kita tidak ada pasar, tidak ada orang yang berjualan, bagaimana kebutuhan ekonomi kita bisa terpenuhi? Oke, baik. Tadi sudah disimpulkan ya bahwa lembaga yang ada di Indonesia ini salah satunya tadi ada 5 ya. Yang Ibu sebutkan ini adalah lembaga politik misalnya ya. Nah, kenapa lembaga politik belum ada disebutkan ya? Nah, lembaga politik itu adalah lembaga yang mengatur ya tatanan kehidupan dalam masyarakat. Kita sudah diajarkan lembaga keluarga bahwa masing-masing itu harus hormat. Kemudian di dalam lembaga agama masing-masing harus mensyukuri. Di dalam lembaga pendidikan kita dibekalkan ilmu supaya kita bisa terjun ke masyarakat. Di dalam lembaga ekonomi kita bisa mencukupi kebutuhan ekonomi kita. Sedangkan di lembaga politik kita dapat menerima aturan yang dibuat supaya tata tertib aturan dalam masyarakat itu bisa terjalin atau bisa menjadi masyarakat yang aman. Salah satunya apa? Bila tidak ada aturan, tidak ada hukum, tidak ada
tidak boleh melanggar lalu lintas, tidak boleh melanggar hak asasi orang lain, tidak boleh merampas hak milik orang lain itu adalah dari lembaga politik. Ya. Dapat disimpulkan bila dari lembaga tersebut ada satu komponen saja yang hilang, apa yang terjadi? Kalau salah satu yang hilang, apa yang terjadi? Akan terjadi